Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Arnold menertawakan sikap Mazaya yang bertingkah penuh percaya diri. Laki-laki itu mengira kecelakaan beberapa waktu lalu telah membuat kepala sang istri terganggu. Tidak usah banyak bicara. Dengar ya Mazaya, kamu tidak boleh melaporkan apapun yang kamu lihat sebelum kecelakaan pada kakek. Titah Arnold yang masih bicara dengan angkuh. Caroline membenci sikap Arnold yang semena-mena. Walau dia bukan Mazaya, tapi tidak seharusnya seorang suami bersikap seperti itu pada istrinya. Caroline mendengus kesal. Dia menatap tajam suami Mazaya itu dan bersiap menyerang. Saat perawat masih mendorong kursi roda yang ia pakai, gadis itu dengan sekuat tenaga membelokkannya dan tepat mengenai kaki Arnold. Arnold mengerang kesakitan sambil memegangi kakinya karena ulah istrinya itu. Suara dan tatapan Arnold benar-benar menyeramkan sampai membuat perawat Mazaya bergetar ketakutan. Walau Mazaya sendiri yang membelokkan kursi roda itu, tapi tetap saja semua terjadi karena perawat itu yang mendorongnya. Kamu, pekik Arnold dengan mata melotot. Mazaya sama sekali tidak merasa bersalah ataupun takut dengan tatapan Arnold. Dia malah bangun dari kursi roda dan berkacak pinggang. Dia sama sekali tidak peduli dengan ekspresi menyeramkan yang coba Arnold tunjukkan. Apa? Kenapa? Aku gak takut sama kamu. Dasar bandit arogan, jangan berani-berani sama perempuan ya, karena nggak semua perempuan itu lemah, balas Mazaya yang kemudian sedikit mendorong pundak Arnold, lalu berjalan menuju ruang perawatannya. Tak lupa wanita itu juga mengibaskan rambutnya yang membuat Arnold semakin kesal. Kenapa dia kuat sekali? Apa kecelakaan itu sudah menambah kekuatannya? Gerutu Arnold sambil mengepalkan tangan. Mazaya memasuki ruang perawatannya dan menatap sekeliling. Tidak ada sabun muka, apalagi peralatan rias di sana yang semakin membuatnya frustasi. Arnold menyusul di belakang dan berniat membalas dendam, tapi dengan cepat Mazaya berbalik badan dan menatap suaminya itu dengan serius. Kalau kesini lagi, bawakan aku peralatan make up. Aku butuh bedak, lipstik, facial foam, pokoknya bawa semua ke sini, kata Mazaya dengan nada memerintah. Dia lalu berbalik badan lagi dan berjalan menuju tempat tidurnya. Perawat sedang menyiapkan peralatan untuk memperbaiki selang infus yang lepas karena kelakuan Mazaya sendiri. Namun melihat keributan dan ekspresi menyeramkan Arnold, wanita itu jadi mengurungkan niat. Arnold ingin tertawa karena Mazaya meminta peralatan rias yang bahkan tidak pernah dia pakai, tapi rasa kesalnya karena diperintah dengan semena-mena lebih mendominasi otaknya sekarang. Dia mendekati Mazaya dan mencengkram pundak wanita itu. Lipstik yang mana? Bedak yang mana? Memangnya sejak kapan kamu suka berhias diri? Kamu itu sudah jelek dari lahir. Mau dipakai riasan seperti apapun, tidak akan merubah penampilanmu yang menjijikan ini. Jika Mazaya yang asli akan menangis dan pasrah diperlakukan kasar seperti ini, maka Caroline berbeda. Wanita itu berhadapan langsung dengan suaminya dan dengan tatapan tajam, dia menantang Arnold. Semua orang bisa berubah karena melakukan perubahan. Mungkin tubuh ini memang menjijikkan dan wajah ini memang jelek, tapi aku punya kekuatan yang akan membuatmu menyesal, ungkap Mazaya dengan sorot mata tajam. Gertakan giginya yang kuat mengisyaratkan rasa kesalnya yang dalam. Caroline dalam tubuh Mazaya benar-benar merasa tertantang karena penghinaan yang Arnold ucapkan. Padahal seharusnya dalam kondisi seperti ini, suami adalah orang pertama yang menjadi sandaran untuknya. Kekuatan?
Arnold tertawa renyah. "Bisa apa kamu dengan wajah jelekmu itu?" tanya laki-laki itu kian meremehkan. Mazaya bersedekap dada. "Aku akan habiskan semua uangmu untuk membuat diriku cantik. Lihat saja nanti." Arnold memicingkan mata. Tampaknya selain mengalami amnesia, Mazaya juga memiliki sesuatu yang aneh. Apa kecelakaan itu membuatnya terlahir kembali menjadi seberani ini? Kecelakaan yang menimpa Mazaya membuat istri Arnold itu bersikap tak biasa. Wanita lemah yang biasanya hanya menangis karena mendapat intimidasi dari suaminya, kini berubah menjadi wanita kuat yang tak mudah ditindas. Mazaya tidak mengingat apapun, bahkan namanya sendiri dia tidak ingat. Oleh karena itu, dokter menyimpulkan bahwa Mazaya mengalami amnesia disosiatif. Walau tidak ada luka di kepala, tapi dokter menduga Mazaya mengalami itu karena sebuah peristiwa traumatis. Kakek Arnold kini telah tiba di rumah sakit. Laki-laki tua itu terlihat sangat khawatir dengan keadaan Mazaya yang dikabarkan mengalami kecelakaan hingga tak sadarkan diri. Wajah khawatir sang kakek sangat terlihat jelas. Dia sampai belum makan apa-apa sejak penerbangannya dari Jepang. "Mazaya, kamu kenapa?" tanya kakek Arnold saat baru masuk ke ruangan Mazaya. Wanita itu mengerutkan kening saat melihat wajah sang kakek. Jelas tidak mengenali kakek Arnold itu, karena dia bukanlah Mazaya. "Anda siapa?" tanya Mazaya dengan ekspresi bingung. Dokter yang menangani Mazaya selama di rumah sakit ikut masuk ke ruangan setelah mendapat instruksi bahwa kakeknya Arnold sudah datang ke rumah sakit. Kakek Arnold mendekat dan mengusap kepala Mazaya. Dia merasa prihatin dengan cucu menantunya itu. "Apa lukamu sangat parah sampai kamu tidak bisa mengingat kakek?" Mazaya menggeleng lemah, mau berusaha seperti apapun, tidak ada ingatan tentang kakek Arnold. Yang sekarang Caroline dapatkan hanya ingatan tentang dirinya sendiri, bukan tentang Mazaya. "Maaf, saya tidak ingat," jawab Mazaya dengan rasa sesal. Tatapan kakek Arnold beralih pada cucunya sendiri, yang dia yakini menjadi sumber utama yang menyebabkan Mazaya mengalami keadaan ini. "Kamu pasti sudah menyiksanya dengan kejam, kan? Sampai-sampai Mazaya kecelakaan dan sekarang amnesia," tanya sang kakek dengan nada membentak. Arnold sedikit menundukkan kepala. Dalam hati dia sangat khawatir. Mazaya mengakui perbuatan jahatnya pada wanita itu. Apalagi kalau sampai Mazaya mengadu tentang perempuan yang Arnold bawa ke rumah. Pasti sang kakek akan menghajarnya habis-habisan. Walau sebenarnya wanita-wanitanya itu sengaja dia sewa untuk membuat Mazaya sakit hati. Dia sendiri yang lompat ke jalanan dan menabrakkan diri. Aku saja kasihan sama penabraknya yang sampai luka parah karena ulah menantu pilihan kakek itu, balas Arnold mengalihkan pembicaraan. Mendengar pengakuan Arnold itu, Caroline jadi teringat bahwa tubuh aslinya yang juga dirawat di rumah sakit yang sama dalam keadaan koma. Dia harus melihat langsung untuk memastikan bahwa dia memang memasuki tubuh yang salah. "Tapi kakek yakin Mazaya itu tersiksa batin karena ulahmu, kan? Kamu tidak bisa menjadi suami yang baik, Arnold. Mau sampai kapan kamu seperti ini?" sentak sang kakek dengan kecewa. Arnold membuang muka. Dia memasukkan tangan ke kantong celana dan mengabaikan pertanyaan sang kakek yang membuatnya muak. Caroline sama sekali tak tertarik untuk mendengarkan perseteruan antara kakek dan cucunya itu. Dia bangun dari ranjang pasien dan berniat turun. Perawat Mazaya pun merasa khawatir. Takut pasiennya akan kabur lagi seperti tadi. "Nyonya mau kemana?"
Arnold dan sang kakek seketika menoleh pada Mazaya usai mendengar pertanyaan dari perawat Mazaya itu. "Maaf, permisi, boleh saya tinggal sebentar? Saya ingin melihat Caroline," ucap Mazaya dengan hati-hati. Pertanyaan Mazaya tentang Caroline tentu membuat Arnold merasa aneh. Pasalnya dia atau siapapun yang ada di ruangan itu belum membahas soal Caroline. Bagaimana bisa Mazaya mengetahui nama korban kecelakaan itu? "Tahu dari mana kamu kalau namanya Caroline?"